Acara ini dipersembahkan oleh Bagi saya, memasak itu bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi harus bermanfaat bagi kesehatan kita dan juga keluarga saya. Hari ini saya akan memasak menu untuk pemirsa TAI TV bersama dengan saya Magdalena. Inilah di Dapur Mama. Halo pemirsa TAI TV, hari ini saya akan memasak dua menu vegetarian yang kesukaan keluarga saya. Menu pertama saya asin jamur, menu kedua spaghetti aglio olio. Kita tidak perlu berlama-lama, mari kita memasak menu yang pertama di Dapur Mama Magdalena. Untuk bikin sayur asin jamur itu bahan utamanya itu sawi asin. Terus bahan pendukungnya itu biasa saya pakai jamur shiitake kering. Kalau untuk tumisnya tuh pakai kaldu jamur, garam, kecap manis, kecap asin, bumbunya itu pakai jahe. Pertama-tama saya mau potong sayur asinnya dulu. Sebelumnya saya cuci dulu ini supaya pasirnya sama garamnya hilang ya. Jadi dia udah bersih. Sekarang saya mau potong. Potongnya jangan terlalu tipis. Jadi dia agak tebal. Jahe ini biasanya pakai jahe supaya wangi ya. Terus jahe itu kan manfaatnya banyak juga ya. Dia bisa mengurangi badan kita masuk angin karena dia kan panas ya. Sedangkan sayur asin itu kan identik dengan dingin ya. Jadi kalau ditambahi dengan jahe, jadi badan kita nggak bisa masuk angin. Tipis-tipis, jadi lebih enak. Kalau misalnya mau dicincang halus juga boleh, mana tahu ada yang nggak suka langsung kemakan jahenya, jadi dicincang halus-halus, jadi waktu makan nggak terasa. Cabai rawit. Cabai rawit tergantung selera ya. Kalau misalnya yang suka makan pedas, boleh pakai cabai rawit yang merah ini. Kalau misalnya nggak bisa makan pedas, nggak usah pakai cabai juga bisa. Atau cuma pakai cabai rawit hijau. Jamur sebenarnya jamur shiitake kering. Jadi biasanya saya malam saya cuci pakai air, habis itu saya taruh di kotak, tutup, saya masuk ke kulkas. Jadi nanti besoknya dia udah lembek, saya baru potong tipis-tipis seperti ini. Biasanya saya udah potong tipis-tipis tuh, saya taruh
garam dikit, gula dikit, sama kecap asin, kecap manis gitu, supaya jamurnya itu ada rasa, dia meresap. Pas waktu kita masak itu dia udah enak, udah ada rasanya. Ini kita tuang minyak sayur. Ini minyaknya udah mulai panas. Pertama-tama kita masukkan jahe dulu. Jahenya kita tumis sampai dia agak kering ya, sampai tercium wanginya, kita baru masukkan sayur asinnya. Sayur asin, terus kita masukkan tomat. Lalu cabai rawit yang udah dipotong tadi. Terus kita aduk sampai dia agak berubah ya warnanya. Ini sampai tomatnya juga lunak, kurang lebih 2 menit lah. Masukkan jamurnya yang udah direndam. Ini saya aduk lagi biar tercampur semua jamurnya sama sayur asinnya. Kaldu jamur 1 sendok teh ya, terus garam setengah sendok aja, kalau kurang asin boleh tambah lagi. Kemudian saya taruh saus tiram 1 sendok makan ya, kecap asin setengah sendok, terus kecap manis 1 sendok makan. Kemudian saya aduk. Ini saya tambah gula dikit ya. Itu saya tambahkan air supaya bumbunya meresap ya. Ini kita tunggu sampai airnya meresap ya. Nah, ini sayurnya udah mateng, udah meresap, saya tuang ke piring. Hai pemirsa, ini menu pertama saya udah jadi, sayur asin jamur. Dan di menu kedua saya akan menggunakan jamur shiitake juga sebagai bahan pendukung. Saya memilih sayur asin jamur itu karena ini merupakan menu yang keluarga saya suka ya, terutama mertua saya dan mama saya. Jamur shiitake itu saya sering pakai itu karena dia manfaatnya banyak. Dia bisa anti kolesterol, anti kanker,
terus antioksidannya juga tinggi. Kalau untuk sayur asin itu manfaatnya juga ada, terutama untuk orang tua ya, untuk mengatasi Alzheimer. Terus dia juga antioksidannya juga tinggi. Sawi asin ini kita tumisnya kan pakai jahe ya. Nah, jahe itu kan bagus untuk tubuh kita ya. Jadi setiap kita kalau mengkonsumsi sayur itu sebaiknya kita pakai jahe. Jadi lebih sehat untuk tubuh kita. Halo, nama saya Inghong. Saya telah bervegetarian lebih kurang 8 tahun. Awal mula saya bervegetarian itu karena ingin menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Karena dengan semakin banyaknya peternakan, maka akan menghasilkan lebih banyak gas-gas yang mencemari lingkungan sekitar kita. Belum lama ini sumber-sumber air juga akan habis terpakai, tercemari oleh limbah peternakan. Selain itu, dengan bervegetarian, saya juga merasakan manfaat untuk kesehatan kita ya. Seperti pencernaan yang kita lebih lancar, badan lebih fit ya. Selama bervegetarian tidak ada kendala sih. Keluarga mendukung baik dari anak maupun orang tua saya. Marilah teman-teman kita bervegetaris demi kesehatan dan bumi kita. Makanan vegetarian itu tidak hanya kita buat dari olahan sayur-sayuran ya pemirsa ya. Kita bisa buat dari menu Italia seperti spaghetti aglio olio ini. Spaghetti ini kesukaan anak-anak saya dan juga kesukaan anak-anak muda. Mari kita buat menu yang kedua ini hanya di dapur Mama. Untuk membuat menu spaghetti itu bahan pokoknya itu ya spaghetti ya. Terus kalau bahan pendukungnya itu kalau saya biasanya pakai jamur shiitake yang fresh supaya ada rasa. Biasa pakai garam, merica, bubuk cabai sama kaldu jamur. Biasanya spaghetti aglio olio ini spesialnya itu biasanya saya kasih minyak olive oil dan opsionalnya itu saya kadang taruh truffle oil yang mushroom, jadi lebih wangi dia, lebih enak. Kita akan memulai masak menu yang kedua. Saya taruh pancingnya. Untuk rebus minyak, kita taruh air. Kita tunggu airnya mendidih dulu. Sudah mendidih baru kita masukkan spagettinya. Nah, ini airnya udah mulai mendidih. Kita taruh minyak sedikit supaya nanti minyak tidak lengket. Kemudian kita langsung taruh minyak. Ini kita rebus minyak kurang lebih 10 menit ya. Ini saya masukin garam dikit supaya mie-nya nanti ada rasa ya, nggak hambar. Mie kalau yang udah mateng sama belum itu ada bedanya ya. Kalau yang udah mateng itu nanti warnanya dia agak putih ya dan agak lembut. Ini masih belum gitu lembut. Udah mulai matang ya, kita angkat ya.
bahan pendukungnya jamur ya, kita potong dulu tipis-tipis. Jadi jamur ini manfaatnya banyak ya, anti kolesterol, anti kanker. Jadi kita yang makan vegetarian itu kalau mau yang alami ya pakai jamur-jamuran. Sekarang kita potong, ini bawang bombay ya. Bawang bombay ini opsional ya. Kalau misalnya ada yang nggak makan bawang, nggak usah pakai bawang. Sekarang kita potong bawang putih. Sebaiknya sih dicincang ya, jadi pas kemakan nggak terasa. Kita ini potong bawang merah. Ini tomat untuk terakhir ya, untuk topping. Sesudah masak kita taburin ke atas. Kita udah mulai mau masak ini spaghettinya. Kita taruh minyak dikit untuk tumis bawangnya ya. Kita taruh bawang putih, bawang merah, terus bawang bombay. Tumis sampai wangi ya. Udah wangi baru kita masukkan jamurnya. Oke, sekarang kita masukkan jamurnya. Jamurnya kita tumis sampai dia basah ya. Kita masukin kaldu jamur biar ada rasa, garam setengah sendok teh, merica dikit. Ini kita tumis sampai matang, nanti diangkat. Oke, ini udah matang, kita angkat dulu jamurnya. Kita akan mulai masak spaghetti. Masukkan olive oil, bawang putih, bawang merah dikit. Ini kita taruh bubuk cabai ya, garam dikit, kaldu jamur, merica. Ini tumisnya sampai bawangnya kering ya, sampai menyatu dengan bumbunya. Udah wangi, kita taruh air kira-kira 100 ml ya.
Itu kita masukkan mie-nya. Kita masukkan mie-nya, kita aduk sampai rata. Udah bumbunya rata, kita sekarang taruh oregano leaf, terus pakai parsley, jadi dia kelihatannya ada bahan dari alami gitu daun-daunnya. Untuk lebih wangi saya tambahkan truffle oil ya, mushroom. Truffle oil ini optional ya. Ini kita aduk lagi supaya truffle oilnya sampai ke bawah. Sudah rata dan rasanya udah pas, jadi kita baru masukkan jamur yang tadi kita udah tumis. Dan ini udah selesai, kita tinggal angkat, taruh di piring. Kita taruh jamurnya di atas biar kelihatan. Kita sekarang taruh tomat cherry. Kita tambahkan oregano dan daun parsley. Nah pemirsa, ini menu kedua saya, spaghetti aglio olio. Ini menunya sangat mudah ya, dimasak di rumah untuk anak-anak dan sangat enak. Kalau masak spaghetti itu yang paling penting itu pas rebus mie-nya ya, itu harus pas. Jadi airnya tuh udah benar-benar mendidih, baru kita taruh mie-nya. Tapi kita juga jangan lupa taruh minyak sama taruh garam supaya mie-nya juga nggak hambar ya. Terus kalau biar kelihatan nggak pucat itu saya taruh rempah-rempah kayak daun parsley yang kering, oregano. Jadi dia lebih kelihatannya lebih hidup dan lebih wangi. Nah pemirsa, selain olahraga kita juga membutuhkan makanan yang sehat. Tentunya kita harus mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Saksikan terus Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Saya Magdalena, terima kasih, sampai jumpa dan selamat mencoba ya. Acara ini dipersembahkan oleh